Operasi Intel Denpasar ingin menyampaikan update perkembangan penanganan perkara atas nama IGD Aryastina alias Jering. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada hari Kamis lalu sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam hal ini, sebagaimana yang sudah diinfokan, ada 7 orang jaksa, yang dari 4 orang jaksa di Kejati dan 3 orang jaksa di Kejari. Selanjutnya proses penanganan itu secara administratif berada di Kejari Denpasar. Dan pada hari ini berdasarkan informasi dari Bapak Kasipidum Denpasar bahwa perkara atas nama IGD Aryastina telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Itu kita melaksanakan pasal 137 KUHP, di mana kita punya kewenangan untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan untuk segera diadili. Selanjutnya kita tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Dengan dilimpahkannya kewenangan penanganan perkara atas nama IGD Aryastina alias Jering, berarti kewenangan terhadap perkara termasuk diantaranya adalah masalah penahanan itu berpindah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan demikian, terkait dengan pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang permohonan penangguhan penahanan, dengan pelimpahan ini kami dapat menyampaikan bahwa permohonan penangguhan penahanan dari terdakwa IGD Aryastina alias Jering dan pengacaranya itu tidak dapat kami terima. Selanjutnya, yang bersangkutan memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan permohonan penangguhan ke hakim pengadilan yang mengadili perkara ini. Ya, jadi yang bersangkutan didakwa dengan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ya, jadi seperti itu yang rilis pagi ini terkait update-nya. Mungkin Pak Kasipidum ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Apakah online atau sidang langsung? Kalau masih dalam penanganan perkara dalam situasi COVID-19 ini masih tetap dengan sidang online, belum ada perubahan. Ya. Terus apa? Pak, untuk masa tahanan sendiri sampai saat ini berarti tahanan kejaksaan sudah habis. Ya, jadi dengan beralihnya kewenangan ini, per hari ini pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan sesuai dengan KUHP, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan. Penahanan pertama adalah 30 hari. Ya, nanti bisa dikonfirmasi mengenai jadwal maupun penahanannya ke pengadilan negeri ya, ke humasnya di sana. Jadi di dalam KUHP itu diatur ada syarat subjektif dan syarat objektif terhadap sebuah penahanan. Begitupun dalam menilai permohonan ini kami mengacu kepada syarat-syarat itu. Dan dari hasil analisa, hasil kajian dari penuntut umum, mereka berpendapat bahwa pasal 21 KUHP terkait dengan syarat objektif dan syarat subjektif itu masih terpenuhi, tetap terpenuhi, sehingga permohonan tersebut itu tidak dapat diterima. Syarat subjektif maksudnya dikhawatirkan? Ya, syarat subjektif ada 3, yaitu pertama mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi tindak pidananya. Nah, di situ diduga, dikhawatirkan. Jadi kekhawatiran itulah yang menjadikan dasar penuntut umum melakukan kajian dan memilih segera melimpahkan perkara itu ke pengadilan.